Oke baik, saya Siti Seralbar akan membahas materi terkait dengan identifikasi risiko yang dihadapi oleh Sejahtera Food. Nah, ada analisis identifikasi risiko yang terjadi pada Sejahtera Food. Yang pertama, ketidakstabilan arus kas atau cash flow. Banyak penjualan kredit berarti uang perusahaan masih tertahan di tangan pelanggan. Jika penagihan macet, perusahaan akan kesulitan membayar biaya operasional harian seperti gaji, listrik, dan lain-lain, meski secara pembukuan terlihat untung. Dan yang kedua, kenaikan harga bahan baku. Fluktuasi harga bahan baku langsung menguras margin keuntungan. Jika biaya produksi naik, sementara harga jual tetap, perusahaan beresiko rugi. Namun jika harga jualan dinaikkan, perusahaan mungkin akan berpindah ke merek lain. Dan risiko yang ketiga, kerusakan mesin produksi. Mesin yang sering rusak menyebabkan downtime atau waktu henti produksi. Hal ini menghambat pemenuhan target pemesanan, meningkatkan biaya perbaikan, dan bisa menurunkan kualitas produk karena proses yang tidak konsisten. Dan yang keempat, keuntungan pada satu pemasok. Ini adalah risiko rantai pasok yang besar. Jika pemasok tersebut mengalami masalah seperti bangkrut, bencana alam, atau menaikkan harga sepihak, Sejahtera Food tidak memiliki cadangan pasokan yang bisa menghentikan seluruh operasional. Dan yang kelima, turnover karyawan yang berpengalaman. Kehilangan karyawan kunci berarti kehilangan keahlian atau tactics knowledge. Proses rekrutmen dan pelatihan ulang memakan biaya dan waktu, serta proses beresiko menurunkan efisiensi kerja selama masa transisi. Dan yang keenam, adanya konflik internal seperti produksi versus dengan pemasaran. Ketidaksinkronan target menyebabkan inefisiensi. Pemasaran mungkin menjanjikan volume yang tidak sanggup dipenuhi produksi atau produksi yang menghasilkan barang yang tidak sesuai dengan tren pasar yang ditangkap pemasaran. Dan yang ketujuh, persaingan produk inovatif. Pasar bersifat dinamis. Jika kompetitor meluncurkan produk yang lebih sehat, lebih murah, atau kemasannya lebih menarik, pangsa pasar Sejahtera Food akan terguras jika perusahaan tidak segera melakukan inovasi yang serupa. Dan yang terakhir, sentimen negatif di media sosial. Di era digital, ulasan negatif yang viral dapat merusak reputasi merek secara instan. Hal ini menurunkan kepercayaan calon pembeli dan bisa berdampak jangka panjang pada penurunan angka penjualan itu sendiri. Saya Vera dan saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya dibahas sama teman saya Siti Sarah, yang saya membahas materi kedua, yaitu pengelompokan risiko. Di sini sudah dikelompokkan risiko menjadi 4, yaitu risiko keuangan, operasional, SDM, dan pemasaran. Risiko keuangan yang dialami oleh Sejahtera Food itu ya arus kas yang tidak stabil akibat penjualan kredit yang dilakukan. Kemudian ada juga peningkatan harga bahan baku yang mulai mempengaruhi produksi Sejahtera Food. Kemudian ada juga risiko operasional. Risiko operasional ini berupa kerusakan mesin produksi dan ketergantungan pada satu pemasok bahan baku. Kemudian risiko sumber daya manusia. Risiko sumber daya manusia yaitu ada pengunduran diri karyawan yang berpengalaman dan konflik antara divisi produksi dan pemasaran. Dan yang terakhir, risiko pemasaran. Risiko pemasaran ini berupa produk pesaing yang lebih inovatif dari produk kita, yaitu Sejahtera Food. Oke, itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Flora Songkala. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan mengenai analisis dampak, risiko, dan strategi mitigasi dalam suatu usaha. Dalam menjalankan bisnis, terdapat berbagai risiko yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi jenis risiko, memahami dampaknya, serta menentukan strategi mitigasi yang tepat. Nah, risiko pertama adalah arus kas tidak stabil.
yang termaksud dalam risiko keuangan. Dampaknya adalah perusahaan mengalami kesulitan dalam membiayai operasional. Strategi mitigasi yang dapat dilakukan yaitu mengurangi penjualan kredit dan memperketat sistem pembayaran agar arus kas tetap lancar. Risiko kedua adalah harga bahan baku meningkat, juga termasuk risiko keuangan. Dampaknya adalah biaya produksi menjadi lebih tinggi. Untuk mengatasinya, perusahaan harus dapat mencari pemasok alternatif serta melakukan kontrak harga agar lebih stabil. Risiko ketiga adalah mesin produksi sering rusak, yang termaksud risiko operasional. Dampaknya adalah proses produksi menjadi terlambat. Strategi mitigasinya adalah melakukan perawatan mesin secara berskala agar tetap dalam kondisi optimal. Nah, risiko keempat adalah ketergantungan pada satu pemasok, yang juga merupakan risiko operasional. Dampaknya juga cukup besar, yaitu produksi bisa berhenti jika terjadi gangguan pada pemasok tersebut. Solusinya adalah menambah pemasok bahan baku agar tidak bergantung pada satu pihak. Baik, saya Kontalia. Di sini saya akan melanjutkan risiko dan strategi mitigasi pada poin kelima, di mana risiko kelima adalah karyawan berpengalaman keluar dari perusahaan. Ini termasuk risiko sumber daya manusia atau SDM. Dampaknya adalah produktivitas menurun, dan untuk mengatasinya, perusahaan dapat memberikan insentif serta pelatihan guna mempertahankan dan meningkatkan kualitas pada karyawan. Selanjutnya, risiko keenam adalah konflik antar divisi, yang juga termasuk risiko SDM. Ini berdampak pada terganggunya koordinasi kerja. Strategi mitigasinya adalah meningkatkan komunikasi dan kerjasama antar divisi. Risiko ketujuh adalah produk pesaing lebih inovatif, yang termasuk risiko pemasaran. Dampaknya adalah penjualan menurun, dan untuk mengatasi hal ini, perusahaan perlu melakukan inovasi produk agar tetap kompetitif di pasar. Terakhir, risiko ke-8 adalah ulasan negatif pelanggan, di mana yang juga merupakan risiko pemasaran. Ini berdampak pada reputasi perusahaan yang akan menurun. Oleh karena itu, strategi yang dilakukan adalah meningkatkan kualitas produk dan pelayanan kepada pelanggan. Jadi kesimpulannya, setiap risiko memiliki dampak yang berbeda, namun dapat diminimalkan dengan strategi mitigasi yang tepat. Dengan pengelolaan risiko yang baik, perusahaan dapat menjaga stabilitas dan keberlanjutan usahanya.